Pertanyaan berikutnya terkait tanah wakaf yang awalnya digunakan sebagai masjid diubah menjadi pusat pembelanjaan dengan tujuan menghasilkan pemasukan bagi umat. Apakah dibenarkan seperti itu? Ya, kan orang yang begitu semangat jadi tulis al-waqfu lillah. Lillah. Iya. Kita haram. Jelas ini Al-Qur'an itu pastilah lillah. Tapi ya mungkin ada apa namanya pengakuan bahwa ini saya yang mewakafkan. Tapi tulis al-waqfu lillah. Dan wakaf itu memang lillah begitu. Niatnya lillah dan apa namanya talafudnya juga begitu. Iya. Bahkan ulama itu sebelum talafud saja misalnya ini kata-kata yang tidak boleh main-main itu selorohan dan seriusan itu hukumnya sama begitu. Seperti mewakafkan, ya, misalnya kalau saya mewakafkan ini itu jadi langsung. Tapi saya ingin ya, rumah ini atau tanah ini ya menjadi kemanfaatan umat. Itu kan isyarat bahwa itu lafadznya bukan, tapi niatnya substansinya kan wakaf. Itu jadi itu. Walaupun baru kata-kata itu. Jadi kata-kata serius dan tidak seriusnya hukumnya sama. Iya kan. Itu al-waqfu, kemudian at-tolak dan an-nikah. Gitu kan. Jadi kalau ngomong-ngomong begitu, ini anak saya ini udah nikah kan. Nah, gitu jadi itu. Kalau wali ya kan yang ngomongnya. Walaupun tidak dengan redaksi KUA ya kan. Gitu. Ya. Kalau redaksi KUA kan itu sangat strict ya. Sakral. Iya. Tapi ya, substansinya sama. Udah jadi. Dan tolak juga begitu. Iya. Kalau tolak ya udah kamu pulang gitu kan. Maksudnya pulang apa? Ya pulang ke rumahnya ya. Berarti kan tolak itu kan. Itu. Jadi hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Nah, jadi ada kata-kata ya hazluhunna apa namanya? Hazl itu tidak seriusnya. Jadi serius itu. Apalagi kalau serius. Iya. Itu wakaf lalu nikah dan tolak. Tolak. Jangan main-main ya. Allah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, apabila ditemukan seorang muslim yang memiliki pekerjaan haram, ya, lalu dia mengeluarkan zakatnya dengan dalil membersihkan hartanya, apakah zakat tersebut sah atau tidak? Ya. Zakat itu kan membersihkan. Betul. Membersihkan tentu saja yang kotor. Kalau terlanjur ya dimiliki. Kalau belum dimiliki lah harus dimiliki dulu. Sesuatu yang belum dimiliki itu hak orang lain. Nah, begitu. Berarti al-milkiyah itu menjadi syarat. Menzakati sesuatu yang mamluk bagi orang lain gitu. Kepemilikannya itu ya sah pada orang lain ya lalu dia menzakati atau menghadiahkan sesuatu. Termasuk nakul milkiyah itu satu menjual, yang kedua memberikan, menghadiahkan, yang berikutnya adalah menzakatkan. Itu ya merupakan apa cara untuk mengalihkan kepemilikan. Ya. Jadi dimiliki oleh si A secara sah lalu dialihkan kepada si B dengan akad hibah ya karena jadi saya menghibahkan tanah atau apa padahal belum dimiliki gitu itu haram itu kan
Jadi harus sah. Sihatul milkiyah itu penting. Ya, apalagi mengakui ini adalah zakat. Zakat itu kan mengalihkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hadiah kepada sama saja, ya tidak boleh sesuatu yang belum sah dimiliki lalu diakui sebagai kepemilikan orang lain. Itu tidak boleh, apalagi jadi mengalihkan kepemilikan dirinya kepada Allah dengan zakat atau wakaf. Saya wakafkan ini kan, padahal belum dimiliki secara sah. Itu kan berarti mengklaim ini adalah milik Allah ya, padahal belum. Wah, itu kan tentu saja lebih besar lagi dosanya. Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait apabila terdapat keluarga dari pasien yang koma bertahun-tahun, kemudian mereka meminta dokter menghentikan alat bantu hidupnya karena dianggap tidak ada harapan sembuh. Apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang? Ya, ini masuknya ya bahasan tentang halatud darurah, ya kan? Halatud darurah itu kan bertingkat, ada kedaruratan awal, kedaruratan yang agak serius, daruratul quswa, kedaruratan yang serius. Nah, dalam fikih ya, darurat itu kan membolehkan sesuatu yang mahdurat, yang dilarang. Dilarang, betul. Ada kadar sedikit kedaruratan itu sudah boleh dia diringankan. Ya, seberapa jauh diringankannya sesuai dengan kadar kedaruratannya. Nah, tadi kondisi-kondisi sakit itu kan darurat tuh. Normalnya kan orang itu ya sehat kan, mata atau jantung atau apapun ya kan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih toleran ya dibanding dengan manusia. Manusia itu ya untuk minta ini untuk membantu saudaranya itu kadang-kadang pelit kan. Ya, kadang-kadang pelit. Ya, apalagi kalau membantu dengan transfusi darah. Wah, darah saya kan, wah itu pelit ya. Apalagi membantu dengan cangkok jantung lah, mata lah, itu berat itu kan. Nah, itu manusia, karena manusia itu ditakdirkannya ya lebih mementingkan dirinya, semua orang itu, dan sedikit yang lebih memperhatikan orang lain, kecuali tentu saja orang yang punya kesadaran yang tinggi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam tanda kutip lebih toleransi, ya kan. Kewajiban kepada Allah itu sholat misalnya, puasa, iya kan, ya, yang memang tidak bisa digantikan, iya kan, kecuali dalam kondisi darurat, ya kan, ya, puasalah misalnya. Bahkan ada hadis, siapa yang membatalkan puasa tanpa uzur ya syar'i, maka walaupun dia mengkodok puasanya itu berapapun lamanya tidak akan diterima. Kan itu keras ya. Ya, walaupun begitu ya, seorang itu sakit disebutkan dalam ayat kan, minkum maridon. Ya, dijelaskan tingkat sakitnya bagaimana, ya itu terpulang kepada yang ahli ya, tentu saja ya tidak harus parah sekali, yang penting ya, sakitnya itu mengganggu kelancaran dia berpuasa gitu kan. Mungkin sakit flu, mungkin sakit perut, mungkin sakit itu dibolehkan. Sebab maridon itu umum ya kan, marifah itu karena minkum maridon ayu marod begitu. Faiddatu min ayyamin ukhra, maka boleh diganti dengan hari-hari yang lain. Begitulah ya, kemudahan dari Allah. Ya, samaha dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali terhadap sakit ya kan. Nah, ini kan kita memerlukan
pengecekan lah dari ahli, ya kan, tabib atau dokter, ya kan. Dilanjut atau tidak itu ya, rekomendasi dokter gitu. Itu ya kesungguhan, keseriusan bahwa sakitnya itu bagaimana. Nah, ada angka harapan hidupnya pasti ada juga, ada ukurannya ya. Penyakitnya ya keseriusannya kan ada itu secara umum. Ditambah ya kan dalam Islam itu ya al-adlu, ya sikoh, pengakuan orang yang sikoh, dan al-adl. Sikoh yaitu iman Islam, jadi disyaratkan yang memberikan rekomendasi itu tabib yang muslim. Itu ahlus sikoh. Iya. Kalau apakah ini ya kembali kepada keahlian. Jadi tabib muslim yang khabir harus begitu, ya kan. Ya, dia muslim berarti ahlus sikoh. Lalu ahli, ya kan. Ahli di bidangnya. Dia spesialis. Yeah. Nah, itu. Jadi ya, baru rekomendasinya boleh diambil. Ya. Jadi ahlus sikoh dan ahlu al-ilm, itu ya wallah itu. Jadi Islam itu ya iktimad kepada moral, ya sikoh itu kan, sebab iman itu kan ya arahnya adalah sikoh. Iman itu pada Allah, sikoh pada sesama kan. Nah, itu kan. Lalu secara keilmuan adalah tentu saja keahliannya. Apakah dia tabib umum, ya kan, atau spesialis, atau ikhsai spesialis. Nah, begitu insya Allah sudah dimudahkan sekarang. Yang penting jangan asal-asalan. Nah, Islam menolak itu kalau asal-asalan tanpa landasan ilmu. Asal-asalan, apalagi ini menyangkut sesuatu yang nyawa mudorotan, pengakuan hak seseorang saja tidak bisa asal-asalan, harus ada bukti, ya kan, harus ada syahadah, pengakuan dan bayinah gitu. Wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya ya. Pertanyaan berikutnya terkait apakah ada perbedaan penerapan hukum bagi dua kasus pencurian, di mana yang satu orang fakir karena kelaparan dan yang kedua terkait orang kaya untuk memperkaya diri? Sikapnya seperti apa? Ya, Allah alam. Ini bitawafu pada masa Umar ibn Khattab. Ya. Kejadian itu mirip lah begitu. Ada orang yang mencuri karena lapar, begitu miskin, ya kan. Mencuri ya kekayaan seorang yang kaya kan begitu. Diajukan kepada Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab kan tegas, ya kan. Setelah ya dipelajari bagaimana motifnya, modusnya, ternyata ya yang satu itu karena miskin. Apalagi kelaparan kan lebih itu. Kan lebih berat. Miskin dan kelaparan itu kan lebih berat. Yang satu itu punya kekayaan, ya kan, karena memang dia serakah. Nah, Umar itu memberikan sanksi kepada yang ghani, yang kaya dan bakhil, pelit, ya kan. Mestinya yang ghani itu peduli, ya kan, apa yang diperlukan oleh orang miskin itu ya wajib, malah ya diberikan. Ya, dengan kewajiban zakat atau sedekah gitu. Jadi yang dihukum justru orang si ghani yang bakhil itu. Ya kan. Umar itu, ya kan. Saya kira fikih Umar itu juga di selaras sampai sekarang oleh para ulama. Betul. Kan termasuk ya fatwa atau fikihnya para tabi'in atau khulafa, sahabi, fikih tabi'in itu jadi rujukan itu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya terkait di sebuah desa terdapat sebidang tanah yang diklaim oleh dua keluarga. Ya.
Yang satu mengklaim itu adalah tanah waris, sementara yang lain membeli tanah tersebut secara sah dari pihak ketiga. Ya, bagaimana solusinya seperti itu? Ya, ada isbat, ya kan, ada watul isbat untuk maudhu'an niza, ya kan, sengketa. Sengketa ya. Niza itu banyak, pengakuan keturunan misalnya, pengakuan hak milik, ya kan, pengakuan yang lain. Nah, bisa jadi sengketa kan, karena orang tuh pengen Memiliki, betul. Ya, tapi ini milik orang lain ya. Itu banyak itu kejadian kan. Ya sekarang banyak banget. Nah itu karena pada pengen. karena pada pengen, jadi mengklaim. Dari mana? Harus ada isbat, ya, pembuktian. Ya. Isbat itu dua, pertama bayinah, bukti, ya kan, tertulis, ya, mana itu kan dokumennya, surat-suratnya, dokumen yang mendapatkan penguatan dari misalnya BPN atau ya lembaga lain yang punya hak, ya kan, ya itu dokumen bayinah itu kan. Yang kedua adalah syahadah atau kitabah, faktubu dalam Al-Quran kan. Kalau konflik masalah hutang itu faktubu, ya tulis supaya ya jangan nanti ada sengketa, komplain, ya, gitu kan. Nah, ketika masing-masing saling menggugat, bagaimana? Ini harus saling menguatkan. Mana yang lebih kuat? Ada watul isbatnya kan. Yang satu ada watul isbatnya hanya satu gitu kan, misalnya pengakuan. Ya. Yang kedua, orang kedua, ya ada watul isbatnya dua, pengakuan dan tulisan. Nah, kalah itu yang ya ngaku hanya dengan satu bukti pengakuan gitu. Jadi diadu itu ada watul isbat, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih banyak, begitu ya kan. Jadi sehingga tidak ada ya berketerusan, ya, sengketa itu harus diselesaikan. Sebab sengketa itu bisa asalnya hubungan tidak baik begitu kan, bisa jadi permusuhan, ya kerusuhan, menjadi perang. Ya perang itu kalau menyangkut ya kepemilikan tanah itu ya bisa perang, ya. Itu kan seperti komplainnya Malaysia, ya kan, itu kalau tidak diselesaikan dengan baik ya bisa perang itu kan. Nanti diselesaikannya siapa yang menang, ya dia yang menang kan, begitu kan. Kalau yang kalah ya sudah, dia harus menyerahkan, ya itulah. Dulu itu zaman penjajahan kayak begitu. Indonesia yang luas ini akhirnya dimiliki oleh para penjajah itu karena kita dikalahkan kan, begitu. Alhamdulillah kita bisa mengalahkannya kembali kan dengan perjuangan, ya kan, masya Allah, ya kan. Itu jadi kembali kepada ada watul isbat, mana yang lebih kuat, yang lebih kuat, yang lebih banyak. Baik, terima kasih atas penjelasannya pada pemirsa. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab, ya. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan mutaqabbalin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa zakatana wa silaturahimina ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.